Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Movie. Bagaimana kuma kabarnya, sehat? Dimanapun kalian berada, semoga selalu disehatkan dan selalu digampangkan milik rezekinya. Pada kesempatan kali ini, si Berancur akan membahas film yang berjudul The Embassy. Film ini diambil dari kisah nyata tentang 3 tentara Arab yang terjebak di zona musuh. Kemungkinan besar 3 tentara ini tidak akan selamat, namun mereka bertahan sebisa mungkin untuk menunggu tim penjemputan datang. Oke, bagaimana keseruannya? Tanpa banyak nyedos di awal, marilah kita persingkat persinggahan sebelum menyakitkan. Seperti biasa, jauhi keramaian, siapkan goreng cau dan goreng samangka. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah pangkalan tentara Uni Emirat Arab berlokasi di Yaman Selatan. Terlihat para tentara sedang berolahraga. Tentunya mereka bukan berolahraga 5 jari, melainkan berolahraga untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Diketahui mereka ini seminggu lagi masa tugasnya akan berakhir. Namun sebelum pulang mereka harus melakukan tugas seperti biasanya, yaitu berpatroli ke pemukiman. Selesai olahraga, Ali membuat kuda mainan untuk hadiah ulang tahun anaknya dan ia akan memberikan kuda itu saat pulang nanti. Keesokan harinya, Ali sudah siap melakukan tugas patroli bersama temannya. Rute patroli hari ini yaitu pergi ke pegunungan mencari tanda-tanda keberadaan musuh. Tak lama, Ali dan rekannya pun berangkat meninggalkan pangkalan ini. Scene beralih pada Pak Mazroy bersama Pak Said yang sedang mengobrol tentang uji promosi. Ternyata minggu depan Pak Mazroy akan pergi untuk uji promosi. Dengan begitu ia merekomendasikan Pak Said sebagai penggantinya nanti. Kembali lagi pada Ali yang sedang berpatroli bersama temannya. Tak lama mereka melihat pasukan Yaman yang berhenti di tengah jalan. Ternyata pasukan Yaman ini kendaraannya mogok dan perlu perbaikan. Maka dari itu Bilal menyuruh kendaraan 02 untuk membantu memperbaikinya. Sementara ia akan pergi duluan karena mendapatkan informasi dari pasukan Yaman bahwa ada aktivitas mencurigakan di Bukit Gunung. Meskipun lokasi Bukit Gunung tersebut bukan rute patroli hari ini, tapi jika ada hal yang mencurigakan apa boleh buat, maka Bilal, Ali dan Hindasi bergegas menuju lokasi. Di tengah perjalanan, Bilal dan Ali menghampiri Pak Pengembala untuk memberikan makanan. Pak Pengembala melaporkan bahwa sebagian kambingnya telah dicuri. Tak hanya itu saja, ia juga mendengar suara tembakan di Bukit Gunung tadi malam. Mendengar hal itu, lantas mereka pun langsung bergegas pergi dan yakin jika ada musuh di Bukit Gunung tersebut. Bilal menghubungi kendaraan 02 untuk segera ke Bukit Gunung menyusulnya. Untungnya kendaraan 02 sedang dalam perjalanan menyusul. Singkatnya, Bilal, Ali dan Hindasi dihadang oleh seseorang dan ini yang terjadi. Tanpa diduga-duga musuh menyerang dengan kekuatan penuh. Kendaraan 02 mencoba menyusul namun sayang ia juga diserang habis-habisan. Sementara di markas pusat, sang atasan menyuruh Pak Mazroy mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan yang sedang diserang. Begitu juga dengan Pak Said, ia juga langsung memanggil pasukannya untuk pergi berperang. Tak segan-segan, pasukan tentara Uni Emirat Arab ini mengirimkan bantuan dengan kekuatan penuh karena musuh juga bukan sembarang musuh. Kembali lagi pada Ali, Bilal dan Hindasi. Sangat disayangkan sekali mereka terjebak karena kendaraannya yang sudah tidak berfungsi akibat diserang. Mereka benar-benar terjebak, ditambah musuh sudah mengepung dari segala arah. Terpaksa mereka harus bisa bertahan bagaimanapun caranya.
Namun yang saya khawatirkan ini nih gas, si sniper alias si penembak jitu musuh yang belum diketahui keberadaannya oleh pasukan tentara Arab. Tim bantuan menghubungi kendaraan 02 bahwa mereka akan tiba dalam waktu 10 menit lagi, sedangkan kondisi kendaraan 02 terus-terusan diserang oleh musuh. Begitu juga dengan kendaraan 01 alias Ali, Bilal, dan Hindasi, mereka diserang dengan RPG tak henti-henti, entah apa tujuan musuh tersebut. Akibat serangan RPG barusan membuat Hindasi terluka parah sehingga Ali dan Bilal harus membantu mengobati dan menghentikan pendarahannya. Sementara pasukan bantuan akhirnya sampai juga ke titik lokasi, namun sebelum itu mereka berhenti karena belum mengetahui kekuatan musuh. Menyadari ada pasukan bantuan, pasukan musuh dengan cepat menanamkan kue bolu di jalan untuk dihidangkan ke pasukan bantuan. Terlihat kendaraan 02 yang berhasil selamat menghampiri tim bantuan yang dipimpin oleh Kolonel Majroy. Mereka berdiskusi mengenai pasukan musuh yang bersembunyi di balik gunung. Namun tiba-tiba Pak Jamal menghubungi Majroy menyuruh untuk menyelamatkan pasukan yang terjebak dengan cara apapun. Jangan sampai ada pasukan yang dijadikan sandera. Dengan begitu Majroy memberitahu semua pasukannya, jangan sampai meremehkan musuh. Kekuatan kita bukan pada keunggulan senjata, tapi kekuatan kita yaitu kebersamaan. Maka dari itu hanya kitalah harapan bagi pasukan yang terjebak untuk bisa menyelamatkannya. Setelah itu Majroy langsung bergegas ke lokasi musuh untuk mengetahui seberapa kekuatan musuh tersebut. Ia juga menyadari jika pasukan yang terjebak hanya dijadikan umpan saja, hanya dijadikan pancingan saja. Dan betapa ganasnya musuh, mereka menyerang Pak Majroy menggunakan mortir. Karena serangan yang dihidangkan musuh cukup mengancam nyawa, terpaksa Majroy harus putar balik lagi ke tempat semula. Lalu ia meminta ke Pak Jamal untuk mengirimkan bantuan udara. Tanpa banyak agak-ege, Pak Jamal langsung mengirimkan bantuan udara yang bernama Apache. Kembali lagi pada Bilal, Ali, dan Hindasi yang masih terjebak di zona musuh. Tak lama mereka diserang lagi menggunakan donat alias RPG. Serangan barusan membuat kaki Bilal terluka hingga ia merengek kesakitan. Sementara musuh menyuruh mereka keluar dan menyerah saja. Namun Ali tidak sudi menyerah dan ia menyerang balik. Tapi tiba-tiba karena Bilal, Ali, dan Hindasi tidak mau menyerah, pihak musuh geram. Lalu mereka memberikan asap beracun supaya Ali, Bilal, dan Hindasi pingsan menghisap asap tersebut. Tapi untungnya Bilal berhasil menutup lubang itu agar si asap tidak masuk ke dalam. Tentu Pak Majroy sangat cemas atas keselamatan pasukan yang terjebak, apalagi bantuan udara yang masih dalam perjalanan. Jika terlalu lama menunggu, takutnya nyawa pasukan yang terjebak terancam. Tapi di sini tiba-tiba saja Pak Said meminta izin pada Pak Majroy untuk membawa pasukannya masuk duluan. Dengan terpaksa Pak Majroy pun mengizinkannya. Kembali lagi pada pasukan yang terjebak, di sini Ali menghubungi sang istri menanyakan bagaimana kabarnya. Ternyata sang istri sedang hamil. Tentu Ali bahagia mendengarnya. Namun faktanya Ali sangat bersedih, mengira jika ini untuk terakhir kalinya menghubungi sang istri. Ia mempunyai firasat bahwa dirinya tidak akan selamat untuk bisa bertahan hidup di sini. Pak Said bersama pasukannya pun bergegas ke lokasi. Saat itu juga musuh memberikan kode kepada temannya bahwa akan ada yang datang. Maka dari itu para musuh pun bersiap untuk menyambut kedatangannya. Sementara pasukan yang terjebak terpaksa harus segera keluar dari mobil karena asap beracun yang semakin membuat mereka lemas. Ali, Bilal, dan Hindasi berhasil keluar dari mobil. Namun jika mereka tetap di sini, posisinya sangat terbuka sekali. Maka dari itu Ali memberanikan diri untuk mencari tempat perlindungan yang aman.
Akhirnya yang saya takutkan pun terjadi, Ali harus gugur di tangan si sniper musuh. Tentu ini sangat menyedihkan sekali, bagaimana rasanya kehilangan seorang yang benar-benar mereka sayangi. Pasti sangat sedih. Beralih pada Pak Said bersama pasukannya, mereka disambut dengan serangan musuh yang sangat ganas dan menakutkan. Dan ini yang terjadi. واحد اثنين تقدم استلمت. Sangat disayangkan sekali pasukan Pak Said terkena ranjau darat, namun untungnya mereka semua berhasil selamat dari ledakan tadi. خليني اشوف انت بخير الحمد لله بخير. Lantas Pak Said menghubungi Pak Majroy memberitahu situasi keadaannya jika ia terkena ledakan ranjau hingga membuat tangan pasukan terluka parah. Di sini Hindasi sudah pasrah akan nasibnya yang tidak akan selamat, namun Bilal mencoba menyemangatinya, memberikan keyakinan bahwa kita akan selamat. Pada akhirnya ini yang saya tunggu-tunggu datang juga, bantuan udara yang akan membabat musuh. Mari kita saksikan. Di sini Pak Said terkena tembakan dari sniper musuh yang mematikan. Untungnya Pak Said hanya tertembak di bagian bahunya, jadi alhamdulillah ia masih bisa diselamatkan kembali oleh teman-temannya. Akibat heli Apache ditembak dengan RPG, Pak Jamal menyuruh mundur saja karena terlalu berbahaya jika Apache itu terkena tembakan RPG. Setelah heli Apache pergi, pasukan musuh kembali memasang ranjau. Saat itu juga markas pusat melihat hal itu melalui drone pengintai. Maka Pak Jamal memberitahu pasukan yang pergi ke lokasi musuh untuk segera mundur. Namun, dikarenakan sinyal yang kurang bagus alias butut, inilah yang terjadi. Karena sudah kapusingan, Majroy meminta pengintai dari atas untuk seluruh bidang ke markas pusat. Setelah disidik-sidik, akhirnya Majroy menemukan celah yang kemungkinan besar bisa menyelamatkan pasukan yang terjebak di zona musuh. Dengan begitu ia menginstruksikan pasukannya yang tersisa untuk segera bersiap-siap. Namun Pak Jamal melarang rencana Majroy tersebut karena terlalu berisiko tinggi bagi keselamatan. Tapi tetap saja Majroy kekeh tak bisa diam saja melihat pasukan yang terjebak dan ia akan pergi untuk menyelamatkannya. Dan ini dia Pak Majroy bersama pasukannya menuju lokasi untuk menyelamatkan pasukan yang terjebak di dalam zona musuh. Pada akhirnya sebagian pasukan yang terjebak berhasil diselamatkan. Mereka semua segera masuk ke dalam mobil dan akan pergi menjemput Ali, Bilal, dan Hindasi. Namun ini yang terjadi. Pak Said meskipun berhasil menyelamatkan pasukan yang terjebak, namun sayang mereka harus kembali terjebak akibat ranjau darat musuh yang membuat kendaraan rusak total alias tak berfungsi. Namun Pak Said tak kehilangan akal untuk keluar dari sini. Ia memberanikan diri keluar dari mobil lalu menyuruh pasukannya untuk mengeluarkan tembakan asap. Dengan adanya asap ini tentu musuh sangat kesulitan untuk melihat, sehingga para pasukan bisa leluasa keluar dari mobil dan mencari tempat perlindungan. Para pasukan tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyerang musuh sekaligus mencari di mana posisi Bilal, Ali, dan Hindasi. Tak lama Pak Jamal menghubungi Majroy memberitahu jika bantuan udara mematikan akan tiba di lokasi dalam 7 menit lagi. Maka sebelum mereka tiba, Majroy harus sudah menyelamatkan semua para pasukan. Seketika Majroy pun bergegas ke lokasi menyelamatkan para pasukan. Pak Said pergi ke atas gunung untuk membunuh si sniper bajigur. Sementara Falasi beserta pasukannya berhasil menemukan Bilal dan Hindasi. Di sini Bilal meminta Falasi untuk membawa jasad Ali bagaimanapun caranya.
Pak Said berhasil naik ke atas gunung. Ia berhasil menemukan keberadaan sniper musuh dan tak segan-segan ia menembak si sniper. Begitu juga dengan Falasi berhasil menemukan jasad Ali, maka ia langsung membawanya dan memasukkannya ke dalam mobil. Tentu di sini para pasukan sangat bersedih sekali atas gugurnya Ali. Pada akhirnya mereka pun pergi dari sini dengan selamat dan berhasil membuat sebagian musuh para raih, disusul dengan Pak Said yang hampir saja ketinggalan. Tak lama bantuan jalur udara mematikan pun tiba. Tanpa agak ege, mereka langsung menghujani lokasi musuh dengan bolu kukus berlapis bom. Namun sebelum itu, ini dia si kapten musuh yang sangat kecewa karena pasukan Uni Emirat Arab berhasil selamat. Maka ia pun pasrah untuk mati. Di perjalanan pulang, tentu para pasukan sangat bersedih karena Ali lah satu-satunya pasukan tentara yang gugur. Maka dari itu Pak Said mengajak semua pasukan membacakan suratul Fatihah untuk mendoakan Ali. Singkatnya, para pasukan sudah sampai di markas pusat. Saat itu juga tim medis langsung segera menghampirinya dan membawa para pasukan yang terluka. Tak lama Pak Jamal datang untuk melihat jenazah Ali. Para pasukan menurunkan jenazah Ali dengan sangat hati-hati dan perlahan sekali. Setelah itu jenazah Ali sudah sampai kampung halamannya. Sementara upacara kematian dilaksanakan di bandara saat itu juga. Dan ini dia istri almarhum Ali beserta anak-anaknya yang masih kecil. Di sini Bilal memberikan mainan kuda yang dibuat oleh Ali untuk kado ulang tahun anaknya. Bilal juga akan menjaga kedua anak tersebut karena sudah berjanji pada Ali akan menjaga kedua anaknya. Dan film pun berakhir sampai di sini saja. Ending yang sangat menyedihkan sekali. Oke guys, tanpa banyak basa-basi mungkin hanya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Saya Berancur pamit mundur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sangat-sangat terpukul sekali konten kali ini guys. Saya tidak bersemangat sekali guys.